pemirsa Semarang TV, bertemu lagi bersama Amel Safitri. Pastinya kalau di Rabu sore adalah di Sejarah Punya Cerita. Dan juga di Sejarah Punya Cerita ini Amel selalu ditemani oleh Mbah Bejo. Selamat sore Mbah Bejo. Selamat sore Mbak Amel. Sehat Iya. Mbah? Alhamdulillah sehat di hari ini. Alhamdulillah. Dan kali ini Amel juga kedatangan tamu yang tidak asing pasti untuk pemirsa. Bapak Dr. Junaidi. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Mel. Waduh, bajunya merah. Iya. Menyala semangat ya Mbak Semangat ya. 45. Nah pemirsa, sore ini di Sejarah Punya Cerita akan mengambil tema perebutan Wahyu Nusantara. Topiknya mungkin agak-agak seperti apa sih Wahyu kok diperebutkan di Nusantara? Kita tanya dulu dengan Mbak Bejo nih. Apa sih Mbak? Wahyu itu kan suatu amanah ya Mbak sebenarnya Mbak? Ya, wahyu itu kalau kita orang Jawa pasti tahu, bukan wahyuni, terus wahyudi, bukan itu seperti itu. Wahyunto. Iya seperti itu. Sebenarnya itu pedoman falsafah orang Jawa. Kalau pengen jadi apapun dan mau apapun itu direwangi nunggu wahyu. Dalam arti dalam pewayangannya mau menjadikan duduk di tahta sekalipun di Kerajaan? di kerajaan, di kasunanan itu pun harus ada wahyunya dan harus ada titisannya yang jelas seperti itu. Kalau tidak ada titisannya, tidak ada wahyunya, tidak bakalan. Wahyu itu ora seneng, ora gelem. Kalau dulu ya, ora gelem, ya, nyampe sekarang pun seperti itu. Ora gelem mlebu sak senenge dhewe. Wah, goto-gotokan gitu ya seperti itu. Ndak seperti itu Mbak Mel. Jadi kita ngambil tema seperti ini bukan sembarangan tema, Mbak. Jadi ini masih di ranah di bulan sakral juga untuk orang Jawa dalam satu kurun waktu 35 hari ke depan. Jadi nyampe 1 tahun. Kalau kita bilang mungkin 1 tahun baru Suro ya itu 1 tahun. Jadi ini memang benar-benar harus hening-heneng kalau orang Jawanya siap untuk mesurogo ya. Mesurogo itu yang dinamakan mungkin poso ya, puasa macam-macam. Karena apa? Kita akan menerima wahyu ya, wahyu yang selama ini kita berbuat apa ini? Kalau memang kita akan berbuat kejelekan seperti itu wahyunya tetap elek atau mlebu nang di badan kita. Seperti itu Mbak Mel. Jadi jangan sembarangan kita ayo wahyu itu rasa dituku loh Mbak. Wahyu itu enggak bisa. Kita harus menunggu datangnya dengan sendirinya ya? Iya seperti itu. Dan itu lillahi ta'ala kalau seperti itu. Jadi pasrah marang sing kuwasa gitu. Ya, jadi ora iso nggo rebutan, dalam arti rebutan dengan cara apapun ya sing hubungannya dengan kalau sekarang mungkin nanti coba kita sedikit banyak menyinggol kahanan lah, menyinggol kahanan yang kita yang di bawah pun ikut merasakan, itu juga akan merebutkan wahyu apa ini? Nah, seperti itu Mbak Amel. Nah, kalau menurut Pak Junaidi sendiri, secara ilmu pemerintahan, ada nggak sih orang yang duduk di kedudukan pemerintahan ini juga mendapatkan wahyu? Kalau di sini kan amanah ya. Iya. Jadi ya selamat sore pemirsa. Selamat sore Mbak Bejo, selamat sore Mbak Mel. Jadi kalau saya menyampaikan sedikit banyak tentunya akan berbeda dengan Mbak Bejo ya, karena saya itu kan generasi milenial, lahir tahun 80 mungkin barangkali, kelahiran saya 85 seperti itu, perspektifnya akan menjadi berbeda. Saya melihat bahwa wahyu ini secara terminologi banyak sekali pengertiannya. Bisa jadi wahyu itu merupakan secara umum di era milenial ini ya, itu bisa dikatakan pengetahuan, yang pengetahuan itu diberikan kepada seseorang yang kemudian pengetahuan tersebut itu dapat disalurkan kepada orang-orang lain. Saya mungkin pendekatannya lebih pada suistik. Contohnya dalam Islam itu seorang Rasulullah, Nabi itu dia diberikan wahyu, kemudian wahyu itu harus disebarkan pada pemeluk agama Islam. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nah konteksnya kemudian wahyu ini apakah kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Bejo juga, yaitu
harus didapatkan dari proses laku dan lain sebagainya, tentunya benar harus ada. Kalau zaman orang-orang zaman sekarang tentunya ya kita meskipun zaman milenial tidak terlepas tirakat itu poso Senin Tetap Kemis harus dan lain dilakukan. sebagainya. Barangkali saya contohkan ini contohnya calon-calon wakil presiden Sandi seperti itu. Nah, ini salah satunya mereka tirakat Senin Kemis barangkali, atau tokoh-tokoh bangsa yang lain kadang-kadang tidak lepas mereka melakukan hal seperti itu. Kemudian ketika melakukan hal seperti itu, maka itu akan menjiwai, membuka yang namanya wahyu itu bisa turun, pengetahuan itu bisa turun. Dan kalau dalam konstruksi ilmu pemerintahan barangkali saya katakan orang yang paling banyak wahyu itu tentunya lebih pantas menjadi pemimpin. Karena dia bisa memahami persoalan, bisa menyelesaikan persoalan, dan bisa memberikan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Itu mungkin pendekatan Nah, kalau yang menurut Mas Bejo sendiri, sosok seperti apa sih orang yang dibilang bahwa orang itu menerima wahyu? Ya, ini sudah kalau pakar hukum jelas melayune mesti nengone pemerintahan. Betul. Tapi lebih sadis lagi kalau saya nanti saya budayawan dan juga orang spiritual, tentunya tidak meninggalkan budaya spiritual dan juga budaya mengupas tuntas masalah wahyu. Kalau orang yang sudah terima wahyu dan itu memang kewahyon, apapun yang dilakukan, wis ono karismatike. Kalau orang sekarang wis ono kawibawane. Kalau jasad manusia ini cuman nggo wadah aja. Bagi saya seperti itu. Jadi ini ada wahyu apa enggak, dan ini akan tumurun kemana dan masuk kemana wahyu itu. Buktinya apa? Dan juga bisa dibuktikan di setiap desa itu ada kelurahan. Calon lurah wis saiki do ngadang wahyu. Tapi bisa aja kan orang mengaku-ngaku saya dapat wahyu. Mungkin itu wahyudi ya, seperti itu ya. Mungkin wahyudi kalau yang kan gitu aja kalau saya. Karena apa? Gampang aja mengucap seperti itu. Sopo nandur bakal munduh ya. Sopo nandur bakal munduh. Apalagi tadi sudah disinggung anak-anak sekarang ya. Bukan masalah apa-apa. Satu, seorang pendidik sekalipun seperti beliaunya ini selaku pendidik. Pendidik ini sendiri kalau tidak punya wahyu dari dasarnya, itu sendiri tidak jadi pendidik. Dan yang dididik itu sendiri tidak bakalan itu membuahkan hasil apa yang telah dididik oleh beliaunya. Ini namanya sudah wahyu. Wahyu itu macam-macam. Tadi sudah dibilang wahyu itu bukan harus tadi sudah menyetopkan nabi kita. Itu sendiri mau mendapatkan wahyu. Itu sendiri juga ora enak kepenak lenggang kangkung turu enak kepenak enggak seperti itu. Itu nganggo lakon. Nah seperti itu Mbak Mel. Jadi seperti wahyu ya. Ngilmu iku kelakone kanthi laku, nek ora dilakoni dimanapun ndak bakalan bisa ketemu. Itu sudah falsafah Jawa yang tidak bisa ditawar lagi. Tinggal manusianya ini bagaimana. Apalagi pemerintahan sekarang. Saya sampai ngeluh loh. Ndeloki ombyake kahanan yang sekarang ini untuk perebutan tahta atau wahyu yang akan datang ini direbutke sampai kalau ini belum apa-apa. Kalau engko nek wis nonton bal kok paten-patenan. Ya itu salah satunya itu. Itu aja lah. Jadi mana ngendi ono wong kerek nonton kok dadak kakean pola. Itu belum nonton pola ya. Seperti itu. Nah, kalau Pak Junaidi secara di sini ada perebutan wahyu Nusantara, padahal di Indonesia ini banyak sekali kepulauan dan terdiri dari bermacam-macam. Menurut dari sisi pemerintah sendiri seperti apa sih? Ya, sebenarnya saya agak tidak sependapat dengan Mbak Bejo tadi ya. Kaitannya soal wahyu itu, ada wahyu istilahnya itu dia bisa tiba-tiba turun tanpa adanya proses seperti itu. Karena dalam setiap kehidupan ini memang kadang-kala ada yang terjadi seperti itu. Tapi tentunya itu akan tidak bertahan lama. Sebuah wahyu atau sebuah pengetahuan itu jika kemudian diturunkan tiba-tiba setiap orang tiba-tiba dapat seperti itu. Kemudian dia menganggapnya bahwa ini akan selamanya tertanam kepada dia. Secara otomatis saya tidak bisa mengatakan akan bertahan lama.
Jadi istilahnya kan kalau wahyu itu titisan ya. iya, istilahnya dalam orang dididik itu tidak ada yang namanya ilmu laduni zaman sekarang itu tiba-tiba sekolah tidur kemudian dapat ilmu banyak, kemudian yang belajar sungguh-sungguh nggak dapat ilmu sama sekali. Ini akan menjadi suatu hal yang mendoktrinasi kita kalau wahyu itu sebenarnya itu menangnya itu sama menang bejo ya. Hampir sama bejo seperti itu. Maka wahyu prinsipnya wahyu itu harus ada usaha. Kalau dalam istilah ilmu pemerintahan itu kalau seorang pemimpin itu mau dia punya wahyu yang benar-benar wahyu itu, dia harus punya political will seperti itu, usaha berpolitik yang sungguh-sungguh, dan itu harus berdasarkan pada konstitusi atau konstitusional. Kalau wahyu itu kemudian dia diberikan kepemimpinan, baik kepemimpinan itu melalui yang kita sebut proses regenerasi secara langsung maupun tidak langsung, tetap dia harus memperjuangkan atau mempertahankan wahyu itu kalau wahyu itu benar-benar bagian daripada eksistensi dia untuk membangun masyarakat. Itu barangkali. Nah, kalau Mbak Bejo sekarang akan bercerita tentang wahyu menurut versi Mbak Bejo, tapi nanti dulu setelah jeda yang berikut ini. Promosikan produk-produk UMKM Anda di UMKM Channel Semarang TV. Durasi 5 menit, tayang setiap hari selama 1 bulan. Berlaku 1 sampai 30 September 2018 hanya dengan Rp1.000.000. Dapatkan bonus iklan durasi 30 detik sebanyak 100 kali tayang. Waktunya makan, waktunya Sarimi. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sejarah Punya Cerita, dan masih ada Mbak Bejo dan juga Pak Junaidi. Mbak, tadi Pak Junaidi tidak setuju nih dengan versi Mbah Bejo. Iya. Nah, kalau Mbah Bejo sekarang seperti apa sih? Yeah. Wahyu itu sebenarnya wahyu ke Prabon. Berarti itu kan orang yang mendapat titisan untuk amanah untuk sebagai seorang pemimpin. Kalau dulu adalah di kerajaan, kalau sekarang mungkin sudah di pemerintahan. Kalau menurut Mbak Bejo sendiri seperti apa? Semuanya tadi sudah saya singgung ya. Ngilmu itu kelakonnya kantilatku. Dan juga saya katakan untuk wahyu itu sendiri, dan juga untuk tidak enak kepenak, turu kepenak, mangan enak. Pokoknya yang enak-enak lah, yang jelas seperti itu. Kalau orang dulu rialat ya, rialat itu yo nganggo cegah guling itu mungkin yo melek. Terus poso ya macam-macam, ora kudu Senin Kemis tok, kadang ono ngrawat, ono ngalong, ono bisu lan dan sebagainya lah yang seperti itu. Itu sendiri akan apa? Akan menerima amanah kalau sekarang tadi. Jenengan ngendikan, jenengan bilang mendapatkan amanah. Dan wahyu itu sendiri jelas-jelas memang benar tidak seterusnya itu menempatkan diri di tempat orang itu terus-menerus. Karena apa? Tinggal yang ditempatin. Jadi sepertinya satu, paling gampang ya, Petruk dadi ratu. Petruk dadi ratu, padahal dia cuman gembel ya, dari cuman jadi tukang sapu saja, tapi dia bisa jadi ratu. Itu sendiri juga prihatinnya
Kalau orang dulu prihatin ya, prihatin memang benar-benar dia mencari ilmu. Gimana supaya saya nanti mendapatkan wahyu. Ternyata wahyu tumurun, dia jadi ratu. Sama-sama Petruk, sama-sama jadi ratu nih. Belum tentu Petruk beneran sama Petrukan tadi. Itu enggak sama. Yang jelas itu. Yang satunya mungkin Petruk itu punya peluru banyak, punya tidur yang enak tadi dengan singgo bantalan iki sanggo mbayar wong. Itu juga bisa mencarikan wahyu. Tapi untuk sementara, yang jelas ora iso langgeng. Tadi yang sudah disinggung, saya setuju sebenarnya seperti itu. Tapi ya itu, saya memang bahasnya saya orang kuno. Jadi saya selalu perjalanan orang dulu merebutkan Nusantara itu sendiri, ya direwangi perang. Sekarang pun mesti ada perangnya. Ya sebentar lagi ada perang, biarpun perang batin, dan sekarang perang teknologi ini yang berbahaya, yang sangat-sangat berbahaya. Potong bebeang saja sekarang bisa perang. Betul. Nah, seperti itu. Itu Amen. Jadi di sini ngomong Mbah Bejo, wahyu itu adalah suatu titisan. Tapi kalau menurut Pak Junaidi, wahyu itu dipelajari ya dan harus disebarkan ya. Harus itu. Jadi ukuran daripada wahyu itu sebenarnya dari eksistensinya ketika nanti akan dia laksanakan. Contohnya saya ambil saja contohnya seperti ini. Kita lihat kalau zamannya Orde Baru itu ada Pak Harto. Ini kemudian ada Pak B.J. Habibie. Saya membayangkan Pak Harto sama Pak B.J. Habibie kurang pintar apanya Pak B.J. Habibie itu. Betul. Tapi dalam praktek bahwa dia melaksanakan wahyu itu cukup banyak berapa tahun dia menjadi seorang kepala negara. Padahal kalau kita lihat dalam konteks Undang-Undang Dasar itu dia dipilih secara konstitusional, dipilih secara demokratis. Akan tetapi nampaknya juga ketika laporan pertanggungjawaban presiden itu dia ditolak. Ini artinya sebenarnya kita melihat wahyu itu bukan hanya sekilas bahwa orang itu dikasih kelihatan punya nuansa magistik seperti magisme gitu, seperti itu. Kalau kita hanya melihat hanya sekedar seperti itu, maka ini wahyu itu ibarat seperti kewibawaan seseorang yang belum tentu kewibawaan itu selamanya akan ada. Maka eksistensi sebuah wahyu itu apabila nantinya dalam proses perjalanan ketika wahyu itu dilaksanakan atau digunakan, apalagi ini kita berkaitan dengan tema wahyu Nusantara seperti itu ya. Kalau dia jadi pemimpin bahwa wahyu itu akan terus sampai akhir periode-periode terakhirnya. Tapi kalau kemudian banyak penolakan-penolakan seperti itu, ini menjadi something wrong, suatu masalah dalam pewahyuannya itu. Berarti di sini orang pintar secara pendidikan belum tentu dia bisa memimpin suatu negara atau suatu pemerintahan ya? Sangat betul, ya. Kalau kita bicara soal wahyu Nusantara ini kan berarti dia mengayomi kepentingan-kepentingan bukan personal. Karena kadang-kadang orang kadang-kala pandai, punya keilmuan, punya suatu hal kemampuan yang lebih dibandingkan orang lain, itu untuk dirinya. Betul. Tapi yang dimaksud dengan wahyu di sini itu kan untuk kepentingan orang lain. Bagaimana raja-raja dulu, ada Raja Mataram, ada Gajah Mada dan lain-lain sebagainya, ada Patih Raja Angling Darmo dan lain sebagainya. Kepentingan pewahyuan dari yang ditampilkan dalam sosok-sosok pewayangan itu bukan untuk dia sendiri, tapi bagaimana pewahyuan itu kemudian dia gunakan untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Bahkan Gajah Mada itu kemudian membentuk yang kita sebut istilah Nusantara. Karena tidak sedikit orang pintar tapi dia tidak bisa membagikan ilmunya. Nah, itu bukan wahyu itu. Mbah Bejo, seperti apa nih? Kayaknya begini sudah berpikir nih. Saya bingung juga ya, melihat keadaan situasi yang sekarang ini tentunya. Aku urung dadi wae sudah seperti itu. Apa meneh aku ki wis dadi, ya itu lho. Jadi endi sing dhuwur, endi sing ndek ora ketara nanti. Karena ini sudah merebutkan wahyu, tapi wahyu itu sendiri dununge wahyu kuwi nang ngendi, di mana tempatnya, dan juga itu sendiri masih pada bingung sebenarnya. Apalagi melihat situasi dan keadaan di pemerintahan yang sekarang ini. Mbok wis iki rebut balung tanpa isi sebenarnya. Dalam arti satu tulang itu balung tanpa isi. Iya, rebutan jadi penting klotak tok jerone ana isine. Itu kalau orang
luar Jawa sana tulang itu kakak ya, kalau nggak salah kakak ya, tulang. Tapi kalau orang Jawa tulang ini balung ya, balung. Jadi rebung balung tanpa isi, wis ora ana sumsume, wis ora ana papane, dogi rebutan. Teng klothak kok isine. Dadi ming krungu suarane teng gludak, tapi malah mendeski kuping, ya toh, nyepetke meripat seperti itu. Jadi mencari wahyu banyak cara sebenarnya. Tapi orang sekarang nyuwun sewu, maaf. Banyak sekali orang ke tempat saya. Orang yang nggon-nggonku rak apa-apa saiki. Yang jelas ke tempat saya enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi nyampe detik ini pun masih banyak sekali ke tempat-tempat orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu bukan karena pintar ilmunya enggak loh ya. Bukan masalah itu aja. Ilmunya jelas harus ngerti dan juga ngerti cara nih, kan seperti itu. Basis, kita punya basis. Aku pengen nyalon lurah, tapi nyenengan itu orang duwe jeneng neng ngene kelurahan itu. Aku njaluk tulung kowe ya percuma to, Mbak Amel. Itu percuma sekali. Betul. Mesti ora iso dadi to aku. Kan gitu, Mbah aku jane tak kon ngewangi jenengan itu. Saya nggak terkenal di daerah situ ya. Kan seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi bukan masalah apa-apa, tapi mencari seseorang, mencari jago-jago. Ini mestinya harus yang sudah punya basis dan punya power, kekuatan yang besar. Jadi jangan dikatakan enak kepenak, yang penting saya punya duit, punya apa, semuanya bisa saya atur. Tidak bisa seperti itu. Karena di situ bukan ada manusia aja. Sebelum ada manusia, Allah sendiri, Tuhan sendiri, Sang Pencipta sendiri sudah menciptakan alam. Yang pertama alam dulu. Menyatu enggak dengan diri kita, dengan manusianya itu. Kalau enggak menyatu, alam cut pasti. Enggak bakalan. Duit piro mesti entek. Seperti itu, Mbak. Nah, di sini ada perebutan tahta Nusantara. Berarti kalau zaman dulu aja kalau namanya perebutan suatu tahta pasti ada peperangan atau perdebatan. Menurut Pak Junedi sendiri, apakah di negara ini untuk perebutan tahta juga ada yang perdebatan yang akhirnya bergejolak nanti? Ya, ini jawaban saya tentunya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo ya. Saya melihat bahwa kita lihat tahta Nusantara itu pasti kepemimpinan Nusantara. Tahta Nusantara itu diatur diantaranya dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau saya lihat dalam perspektif yang konstitusional umum dari konteks hukum dan pemerintahan gitu ya, itu tertuang diantaranya pasal 6A tentang seorang presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Betul. Kemudian partai politik itu akan menjadi suatu kelompok-kelompok, kemudian akan mendukung salah kandidat calon, kemudian akan memperebutkan berkontestasi di situ. Kalau kita lihat konteksnya dalam ilmu politik sama ilmu hukum itu akan menjadi beda. Kalau ilmu hukum itu sifatnya masih pasti-pasti, tapi dalam ilmu politik ini kadang-kadang tidak pasti. Orang nyanyi potong bebek angsa itu tidak bisa kemudian kadang-kadang terus kemudian dilaporkan ke pihak berwajib kemudian menjurus pada penetapan tersangka. Bisa jadi karena ini momentum politik, penegak hukum juga akan berhati-hati terhadap tafsir-tafsir pelaporan tersebut. Maka sebenarnya kalau di dalam proses perebutan Wahyu Nusantara ini memang akan menjadi suatu hal yang biasa kalau ini ada sebuah kontestasi. Kadang-kala itu berbau negatif, kadang-kala juga positif. Yang khawatirnya itu berbaunya negatif, tidak ada ujungnya. Kayak tadi implikasinya. Ridwan Kamil itu bilang bahwa kenapa kok ada pemain sepak bola sampai mati seperti bukan pemain sepak bola apa itu namanya? Supporter sepak bola ini bisa jadi ikut-ikutan sama para politikus di negeri ini. Mereka bersaing gitu tanpa ada orientasi yang jelas. Ya ini yang menjadi suatu persoalan. Jadi kalau menurut saya termasuk bukan hanya presiden ya, tapi pilkada juga pasal 18 itu. Jadi kalau menurut saya memang perebutan ini itu bukan hanya perebutan secara politis saja. Ada nuansa spiritual yang harus diperhatikan seperti itu untuk merebutkan kepemimpinan nasional ini. Contohnya kalau dalam pilpres di sini, tidak hanya setiap orang itu kemudian membabi buta menghabisi lawan politiknya tanpa ada jeda sama sekali, tanpa ada nuansa etika sama sekali. Karena zaman dulu saya melihat bahwa ada raja-raja dulu itu kenapa kok dipilih secara monarki itu karena melihat dari penghormatan dan etika satu sama lain, sehingga menjadikan pemimpin itu memang benar-benar mendapatkan wahyu yang benar sekali untuk kepentingan masyarakat. Menurut kacamata Mbak Bejo sendiri di pergolakan negara ini, Pak? Ya tadi saya sudah mengatakan di depan itu rebut balung tanpa isi ya. Dalam satu rumah aja bisa pecah belah ini, ya pecah belah. Besok noblos Kang Paimin loh. Mamanya seperti itu. Di situ ada Kang Paimin karo Kang Wiro mamanya seperti itu. Saya satu keluarga.
Tapi berbeda, ini akan jadi pecah. Ini dalam satu keluarga. Saya bahas keluarga dulu aja yang kecil. Kalau bahas yang di atas sana sudah pada budek kabeh, sudah pada buta matanya dan juga telinganya sudah ditutupin gitu loh. Jadi saya jelaskan, saya berani aja, bukan masalah apa-apa. Karena saya mengalami dan saya selaku rakyat jelata ini, saya juga akan melihat, mendengar, dan juga apapun yang satu komando. Kalau satu komando itu bagus. Ini beberapa komando loh, bukan masalah apa-apa. Tadi saya singgung, bukan masalah apa-apa. Beliaunya ngendikan, biarpun potong bebek angsa. Kalau benar-benar itu potong bebek angsa yang sebenarnya semestinya. Tapi kalau sekarang sudah menjurus melecehkan salah satu ya. Itu oke lah, nggak ada hukumnya. Tapi itu bisa dihukum kan sebenarnya, kan gitu. Ini nggak ada hukumnya karena seperti ini seni dan budaya dari mana? Saya kira wong pintar malah jadi geblinger. Bagi saya seperti itu. Wong pintar jadi geblinger. Bener tapi kurang bener. Jadi hal-hal seperti ini sing iso mecut, sing iso nggatekke sebenarnya orang-orang kecil. Bukan lawannya orang besar-besar. Asuk gede kabeh padha merang gede kabeh, mesti ana sing bakal kalah, biarpun gede semuanya. Tapi ojo orang pidak pedaraan dalam arti wong ngisor kretek, wong kere 17. Toh iku kalau memang titisan itu ndak bakal kemana. Jangan menyepelekan orang bawah seperti itu, Mbak. Kalau zaman dulu itu kerajaan pasti kan memang ada titisannya dari raja turun karena. Kalau sekarang kan sudah tidak, Mbak. Ya. Kalau orang zaman sekarang kalau tidak bisa melihat silsilah seperti itu mungkin tidak ada. Kalau dulu kan jelas dari raja si A pasti turunnya ke si B, si C itu sudah pasti. Ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Karena kita sudah sekarang di zaman sekarang sudah ada kemule. Kemule siapa? Katanya tadi ada partai. Sekarang kan do kemulan. Gitu? Kemulan lulang macan. Lulang macan kan paling medeni itu. Tapi nek lulang macane wis suwek-suwek kabeh, malah ora medeni nggilani, ngerti tak? Nggilani itu. Iya kan? Jadi menakutkan ya. Lah iya ndak menakutkan lagi, ndak ada wibawanya, wong wis suwek kabeh lulange. Nah, seperti itu. Gitu Pak Mel. Ya. Nah, menurut Mbak Junaidi sendiri, Ya. seperti apa nih tanggapannya dari Mbak Bejo nih? Jadi saya agak menyoroti yang disampaikan Mbak Bejo tadi ya. Jadi kalau sistemnya itu sistem monarki seperti itu, turun temurun, misal pasal 18 meskipun disebut pemilkada itu secara demokratis, tapi juga masih pakai temurun Hamengkubuwono menjadi Hamengkubuwono. Nah, itu sah. Kemudian kalau kemudian tidak ada namanya potong bebek angsa, kemudian dipolitisasi, ditegakkan keadilan dan kepastian hukum. Tapi ini kan politik, partai-partai politik seperti itu. Dan kalau partai politik itu wahananya adalah wahana bagaimana kita mencari format demokrasi. Indonesia itu saya pikir partai politiknya belum begitu tepat regulasi-regulasinya. Kalau modelnya masih seperti itu tentunya wajar. Kalau ketika ada yang kemudian bercuap-cuap melawan seperti itu atau kemudian mengonter lawan politiknya dengan pendekatan yang tidak sesuai kadang-kala, karena politik itu kan kita manai sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan. Kalau memang benar orang-orangnya itu konsekuen, ya semuanya konsekuen. Tapi kan kebanyakan kita melihat kan di Indonesia ini kita lebih cenderung pada aturannya. Kalau aturan tidak ditegakkan ya kita bebas. Tapi aturan kemudian ditegakkan dengan baik ya tentunya kita tidak akan bebas tersoroti. Nah, persoalan aturan di Indonesia terkait masalah regulasi terkait partai politik, etika di dalam berpolitik itu belum jelas. Makanya kemarin saya nulis di beberapa media itu saya menyuarakan tentang masalah Mahkamah Etik Partai-Partai. Jadi orang-orang partai itu diawasi secara etika. Etika mereka tidak sesuai dipecat dalam partai politik. Tapi kan tidak ada aturan seperti itu saat ini. Maka mereka bias, ngomongnya seenaknya. Kalau tidak ada kepastian hukum sebagaimana tadi yang di-counter oleh Mbak Bejo terhadap argumentasi saya, itu suatu hal yang wajar. Kecuali kalau Mbak Bejo mau menyarankan negara Indonesia adalah negara monarki seperti itu. Jadi rajanya Pak Jokowi nanti terus kemudian turun-temurunnya ke anaknya seperti itu. Legal dan sah, kalau nggak mungkin ada orang-orang yang berani.
Tapi kalau di Indonesia ini nggak mungkin ya. Ya, kita tunggu aja nanti. Sistem itu kan bisa berubah seperti itu ya. Nah pemirsa, pembicaraan ini, perbincangan ini akan tambah seru lagi. Tapi kita jeda dulu dengan azan maghrib berikut ini.
masih bersama dengan Amel Safitri, Mbah Bejo, dan Pak Junaidi di Sejarah Punya Cerita. Dengan topik yang sangat-sangat panas sore hari ini. Sama Mbah Bejo, ada kata-kata yang mungkin yang ingin dikeluarkan untuk mengomentari Pak Junaidi. Ya. Tapi belum tersampaikan. Lagi-lagi satu zaman now ya, zaman now. Saya Kalau Mbak Bejo Ode ya? yang jelas Orang dulu. Orang dulu. Jadi bukan kolot orang dulu sebenarnya, enggak kolot, tapi punya prinsip ya. Kalau prinsip orang dulu itu memang benar-benar dijalankan sampai sekarang. Budayanya loh yang jelas budayanya. Ya, gedining agama juga dari budaya. Budayanya rusak mesti agamanya juga bubrah seperti itu. Jadi ini sudah ada apa ya, wis ditinggali sebenarnya. Orang-orang dulu itu sudah meninggalkan sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang orang-orang sekarang itu wong pintar malah geblinger. Tapi kan prosesnya sudah beda, Mbak. Kalau dulu pemilihan itu kan memang ya itu tadi, kalau kerajaan memang sudah ada tis. Kalau sekarang kan harus ada pemilihan. Kontrol di tengah sama, betul, tidak salah itu Mbak Mal. Tapi jangan bukan seperti itu. Bukan seperti saya tidak membahas masalah sekarang harus pemilihannya harus dari tahta ini ke turun tahta ini. Memang sudah berbeda karena ada kemuli tadi saya bilang, ono sing mayungi dan seperti itu. Tapi mbok iyao gitu loh. Mbok iyao dari budaya kita ini, budaya unggah-ungguhnya, budaya saling menghormati. Ini yang perlu disikapi. Tapi agak berbeda saya pendapatnya ini. Apa kurang dihormati? Iya, jadi kalau kita lihat konteks bicara zaman sekarang, mungkin gini perspektifnya, Mbak Bejo ini kan sebagai orang terdahulu seperti itu kan, kalau orang dulu itu kan bicara soal sejarah. Tapi kalau orang-orang sekarang seperti saya itu kan bicara soal masa depan seperti itu. Bagaimana reorientasi ke depan itu dibentuk dalam, kalau kita dalam konteks negara ini membangun suatu konteks demokrasi dalam pemilu itu, memperebutkan tahta kepemimpinan Nusantara itu tentunya pakai cara-cara, contohnya ada kala muncul demikian. Maka sistemnya itu nggak mungkin pakai cara-cara sopan santun tepo seliro. Kalau itu belum diputuskan di dalam aturan tertulis, ya mungkin tidak bisa konteksnya. Karena kita bicara soal negara, itu bicara soal ini yang mestinya harus diterapke ya. Kalau harus diterapkan. Untuk zaman sekarang. Ya, karena apa? Ya tadi sudah membelokkan fakta. Dalam arti unggah-ungguh ya. Contohnya banyak sekali sekarang teknologi dunia sudah di genggaman kita kan seperti itu. Jadi boleh seperti itu. Tapi yang saya nganggo etika loh. Jadi bukan masalah apa-apa. Itu malah ngajari elek, bukan ngajari baik kalau bagi saya. Kenapa? Anak-anak kecil sekarang sudah siapapun bisa buka itu kok. Betul. Jadi contohnya dulu tuh orang dulu mengatakan ojo mangan neng lawang, ora ilok, cuman itu toh, ora ilok. Sekarang diblak-blake, gitu loh, blak-blakan. Padahal ora ilok ini maknanya ora ilok di sini itu banyak sekali. Mungkin waktu itu masih kekurangan pangan, engko nek tumpah nggak bisa makan lagi karena golek juga rekoso. Tapi sekarang kan wani blak-blakan. Tapi salah kaprah seperti itu. Tapi kan zaman sekarang memang orang lebih terbuka untuk mengungkapkan isi hatinya, Mbak. Ya, bener. Makanya tadi kudu ono unggah-ungguh. Bener. Saya ndak nyalah kayak itu. Tapi orang iso ngeterapke. Coba sekarang sadar dengan diri kita masing-masing. Kita sadar lah. Ya toh? Kita sadar endi ana sing tuwa, endi ana sing enom. Wong krambil aja satu janjang belum tentu semuanya sama. Ana kakange, ana adine, kan gitu loh. Ini wis dicontokke karo alam itu sendiri. Konteksnya itu dipakai untuk zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, kalau saya pakai tema salah satu partai politik itu kan keadilan dan kepastian hukum itu menjadi payung utama. Jadi kalau kita lihat contohnya etika penegakan pemerintahan, etika masyarakat, apakah kemudian dalam berinteraksi, apakah sudah
sesuai selama ini, tentunya nggak akan sesuai kalau belum ada kepastiannya diatur secara tertulis. Kalau kita cuma mengacu pada wah harus kita sopan santun tepos Untuk yang lebih seperti tua itu, dan- nggak bisa. Sistem itu dalam suatu negara itu pasti harus ada perubahan-perubahan, dan perubahan suatu sistem budaya itu harus diikuti suatu perubahan regulasi-regulasi yang jelas. Kalau regulasi tidak dirubah mengikuti kebutuhan budaya, maka tentunya budaya itu akan terpinggirkan budaya-budaya yang dahulu. Jadi saya mengikuti apa yang mungkin menjadi garis besar pemikiran dari Prof. Sachito Harjo. Dia mengatakan bahwa hukum itu mengikuti manusia. Jadi kalau manusia itu punya sikap yang harus ditegaskan, maka hukum itu harus diatur secara jelas di situ. Tapi kalau kemudian kita balik, manusia mengikuti hukum, nah ini akan jadi persoalan. Saya barangkali apa yang disampaikan oleh Mbak Bejo nggak ada salahnya sebenarnya. Mbak Bejo itu kepingin pendekatannya adalah pendekatan etika semuanya. Jadi ada unggah-ungguh dan lain sebagainya dalam berpolitik, menyongsong kita berupaya untuk mencapai wahyu Nusantara ini bagaimana. Tapi konteksnya kalau belum jelas, ini akan jadi blunder. Saya tidak menyalahkan yang disampaikan oleh Mbak Bejo. Kita lihat konteks zamannya. Kalau zamannya zaman now ya Mbak ya. Nah ini harus seperti ini ya. Nah, Gitu. inilah yang mestinya kita mewakili orang-orang pidak pedaraan tadi ya. Orang ngisor kretek kiri pitulikur. Kalau orang dulu kan seperti itu. Sekarang kita diajarkan dari dulu kita punya falsafah, kita punya undang-undang dari 45. Nah, tahun 1945 wis cek diakoni tekan saiki. Padahal itu zaman kolonial Belanda, betul? Amandemen sudah. Sudah di amandemen tuh. Sampai 4 kali ya. Seperti itu. Dan juga kalau masalah sedikit banyak, aku yang ngrungokke masalah politik yang ada di era sekarang sebenarnya seperti itu. Tapi maksud saya bukan masalah apa-apa ya, dari RT, pilihan RT wae lho kok jadi bercerai-berai. RT dimanapun pasti ada. Itu baru RT ya? Baru Kita RT. bawa ya. Karena sekarang pakainya pil RT ya. Jadi ada kartu suara seperti itu. Nah, Jadi yang hasil asal tunjuk atau mungkin dari Pak RT yang satu besok anaknya jadi ya, Pak RT kan itu, gitu. ya ranah dalam arti isek loro ati, dalam arti ora kowe ra noblos aku RT lah dulu, saya enggak mikiran aneh-aneh loh ya. Yang RT yang di lingkungan kita aja. RT itu sendiri orang noblos aku, nyatanya aku disengit karo sing wis dadi kuwi. Kan gitu. Salah satunya itu, dan juga sekarang anak-anak sekarang aja sudah pada ditinggalkan ora dikei wuruk ya. Tiap hari dulu mesti harus ngapalke Pancasila. Nah sekarang saya sudah pernah mencoba di instansi pemerintahan, setiap hari Senin dia apel bendera. Langsung tak jawil, Pak, silat ketiga apa? Ora iso muni. Gitu. Nah, inilah yang perlu ngerti apa Pancasila dulu. Itu akibat zaman now ya. Iya. Kan Nah, gitu. Pak Junedi setuju Ya, nggak sih akibat zaman now jadi gini, meninggalkan yang memang sudah menariknya untuk tema kita kali ini memang pemikiran saya itu harus dipadukan sama Mbak Bejo ini, digabung jadi satu. Tapi konteksnya memang saya tidak akan mengesampingkan bahwa nilai-nilai budaya itu penting dalam membangun suatu negara. Apalagi kalau kita bicara soal wahyu Nusantara seperti itu ya. Tapi kalau yang disampaikan oleh Mbak Bejo tadi kontekstualisasinya, semisal contoh kayak ginilah. Saya beberapa kali tahun kemarin itu ada konflik di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Raja Jogja itu dipilih secara langsung tanpa melalui pilkada, tapi secara turun-temurun. Meskipun dalam pasal 18 itu kemudian ada undang-undang pilkada itu menjurus kepada pilkada langsung, ataupun pilihannya atau tidak langsung. Tapi di dalam undang-undang terakhir itu pilkada langsung. Nah, konteksnya saat itu dipilih secara turun-temurun. Kemudian Raja Jogja itu ada yang namanya dia mendapatkan wangsit. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi Pak Bejo lebih paham itu. Ada wangsit, kemudian dia menyebut Hamengkubuwono menjadi Hamengkubuwono. Akhirnya anaknya yang perempuan itu bisa menjadi penerus tahta. Betul. Pertanyaan selanjutnya sekarang, apakah itu bisa diterima oleh keluarga keraton Yogyakarta? Ternyata ada keluarga keraton yang menguji di Mahkamah Konstitusi terhadap tafsir daerah keistimewaan Yogyakarta, Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang
kita pahami bahwa ternyata kondisi sekarang itu berbeda dengan kondisi masa lampau. Kalau kondisi masa lampau tidak ada Sabto Raja itu adalah Sabto Pandito ya, kalau nggak salah ya, Pak. Ya, apa yang diomongkan itu pasti semua ikut semua. Kalau nggak bisa dipenggal kepalanya oleh ratu raja atau ratu seperti itu. Karena rakyat itu harus mengikuti raja karena kewibawaan raja itu adalah bagaimana mereka itu bisa mendapatkan pengayoman. Tapi persoalannya ketika kemudian ada rakyat itu kemudian menguji ke Mahkamah Konstitusi, ini kan sudah tidak konstitusional lagi artinya. Nah, persoalannya itu kemudian maka kalau yang tadi saya katakan perlu memang diatur sistemnya secara jelas. Membangun budaya, membangun lakon terhadap bagaimana kita mencari sosok-sosok Wahyu Nusantara itu memang benar. Akan tetapi semuanya harus diatur secara jelas melalui regulasi-regulasi yang tepat. Sebagaimana kita menyebut pasal 1 ayat 3 itu adalah Indonesia negara hukum. Ya. Kalau itu tinggal manusianya ya. Menerima atau tidak? Tinggal menungsoni. Tahta sing ana Yogyakarta itu kan namanya sudah istimewa. Ya. Karena neng ngene kene jari tadi sudah disinggung dapat wisik apa wangsit darjanya. Itu sing ngerti wangsit kan cuman orang itu. Sebenarnya wangsit dengan wahyu itu sama nggak sih, Mbak? Saya bisa saya orang budaya dan juga saya orang spiritual. Jadi aku harus ngomong apa we. Kalau zaman sekarang itu kita jabarkan dari A sampai Z. Yang jelas kita harus bisa menjabarkan satu persatunya. Aku untuk wangsit seperti ini. Nek ora percaya, ayo takjak. Kamu juga melakoni seperti saya, ben untuk wangsit seperti itu. Bukan saya aja yang cerita Mbah Bejo itu penjinak demit gitu, enggak seperti itu. Tapi kan tidak semua orang bisa mendapatkan wahyu atau wangsit itu. Makanya harus ngilmu iku kelakone kanthi laku. Ya dilakoni, nek ora dilakoni ora bakalan ketemu. Salah satunya itu. Dan juga Gajah Mada mempersatukan Nusantara itu juga ora gampang. Ora gampang kaya saiki kayak gitu. Saiki perang nggo duit iso, mbiyen perangnya nganggo pikiran, nggo ati. Kan gitu. Bukan masalah apa. Makanya kalau sebenarnya kita kalau zaman now, sudah seperti ini, kalau selalu ditinggalkan budaya lama, dalam arti budaya-budaya leluhur, itu ya semuanya akan terima bencana yang besar. Alam tidak terima. Biarpun sudah banyak orang pintar, yakin itu saya. Sudah zaman gadget ya? Iya. Ya itu pendekatan sofistik barangkali, mistisisme barangkali seperti itu. Tapi kalau pendekatan, ada sebuah pemikiran orang Eropa, orang Barat itu dia mengatakan Roskopon itu bahwa law is the tool of social engineering. Hukum itu sebagai alat perubahan sosial. Jadi kalau suatu negara itu memang kita norma-norma budaya itu kita doktrinasi sebagai wujud dari eksistensi suatu negara. Memang benar sekarang kayak gitu seperti itu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan law is a tool seperti itu sebagai alat ya untuk mempengaruhi bahwa budaya eksistensi budaya itu tetap ada, ini akan menjadi kejadian. Kita bayangkan Indonesia itu reok Ponorogo diakui oleh negara mana sekarang? Diakui oleh negara lain. Ya kemudian apa batik barangkali hampir-hampir. Ya, terus kemudian lain-lain, banyak sekali. Kalau tidak diimbangi dengan law is tool tadi, hukum sebagai alat untuk perubahan itu, kepastiannya, nggak bisa jalan semuanya. Tapi akhirnya di sini adalah orang di luar mengakui adalah keberanegaraagaman budaya Indonesia, tapi sekarang di Indonesia itu orang lebih mengedepankan media sosialnya. Ya, itu aspek salah satunya itu, makanya menjadi alat untuk kepastian. Ketika orang itu jarang berinteraksi, ini kan jadi masalah sebenarnya. Kapan unggah-ungguh? Kita bisa unggah-ungguh di media sosial? Nah, kan mungkin bisa unggah-ungguh. Dan dijadikan justru alat yang salah ya media sosial. Salah. Kata-kata seringkali muncul orang itu kalau orang akan lebih sopan itu kalau ketemu silaturahmi. Kalau zaman dulu itu orang panjang umur. Tapi kalau zaman dulu kan dikatakan silaturahminya maka panjang umur. Lah sekarang kita silaturahmi setiap hari lewat WA grup itu apalagi. Apakah kemudian itu bisa jadi panjang umur terus? Harus ketemu ya. Nah, itu kan berarti orang sekarang lebih panjang umur, ternyata penyakit jantung itu lebih mendominasi umur orang sekarang itu lebih cepat. Nah, ini dan lebih baik orang pakai kacamata sekarang. Berarti kan wahyu itu masih selalu ada di orang-orang dulu. Dominannya seperti itu. Anak-anak sekarang
buktinya adik-adik saya dan juga di bawah saya itu sudah maaf dikata sudah almarhum banyak sekali. Karena ya enggak kuat mental. Mental menghadapi keadaan urip. Uripe dhewe wis bingung apa meneh mikir uripe wong liya kan gitu salah satunya itu. Jadi bagus sekali sebenarnya di sini memang orang dulu sudah mencanangkan seperti proklamator sudah mencanangkan ada undang-undang dan di sini ini benar sekali. Cuman ya itu tadi orang-orang sekarang orang-orang pintar sekarang dan yang berada di tahta sana itu yang merebutkan wahyu ini, mbok yo ojo seperti itu carane itu seperti itu bukan didikan yang baik kalau saya lo ya, saya sebagai orang tua dan juga itu enggak didikan orang baik sebenarnya, gitu. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono, gitu deh. Kalau orang Jawa kan seperti itu. Betul. Jadi ini yang penting Mbak Amel. Jadi saya benar-benar tangisan saya ini. Ya memang tak luapke seperti ini karena Pak, saya benar-benar menyikapi dari bawah sekali, Pak Amel. Saya ndadekke jenengan lungguh kursi kene iki ya aku kok. Mosok aku ora entuk aku tok solasi tok blangkemi itu maksudnya tidak boleh berkata apa-apa ya. Nah, ya makanya itu kemudian orang tua itu kan harus memberikan pengayoman, memberikan kesempatan begitu ya. Ibaratnya kalau buat sekarang yang muda ya, tidak harus selalu yang tua yang harus di atas kalau nomor satu yang tua, nomor dua yang muda dikasih kesempatan seperti itu yang tua. Nah, sekarang harapannya untuk negara kita dengan tema kita hari ini adalah perebutan wahyu Nusantara dan kondisi saat ini adalah tahun depan kita ada pergantian pemerintahan. Harapan dari Pak Junaidi sendiri untuk negara kita seperti apa sih? Ya, saya berharap memang kalau kita bicara soal wahyu itu kan Nusantara itu kan pengetahuan bagi Nusantara ya. Ada kekuatan yang di situ orang itu nanti akan memegang kepemimpinan Nusantara dan proses perebutannya itu harus konstitusional tetap kalau kita bicara soal negara hukum seperti Indonesia. Perjalanan sejarah kita itu membuktikan bahwa memang apa yang disampaikan Mbak Bejo itu semua yang benar tadi, bahwa kaitannya soal etika, nilai-nilai budaya itu harus dikedepankan. Jangan sampai karena negara ini terbentuk itu bukan karena faktor eksistensi pihak luar, tapi bagaimana kita itu berpedoman pada nilai-nilai agung budaya yang kita pegang. Sehingga kalau kita nanti dengan perebutan Nusantara ini memilih pemimpin, memang benar-benar pemimpin yang kapasitasnya menjaga kemurnian budaya kita. Jangan salah pilih ya. Meskipun aturan-aturan hukum belum jelas saat ini. Nah, itu mungkin ke depannya satu, yang pertama. Yang kedua memang patokan yang paling penting untuk saat ini kita sebagai bangsa itu adalah bukan melihat dari figur pencitraan ya, karena ini kita lihat contohnya persoalan dari negara Indonesia itu bukan bagaimana dia mencitrakan diri mampu atau tidak, tapi bagaimana dia mengatasi persoalan fundamental terhadap negara. Ini menjadi catatan yang kedua bagi saya dan menjadi catatan akhir bagi saya. Saya kembalikan pada Mbak Amel. Nah pemirsa, selalu banyak cerita kalau di hari Rabu. Pastinya Mbak Bejo selalu mengeluarkan unek-uneknya dengan versi orang dulunya dengan budayawannya. Jelas seperti itu. Tapi memang negara ini tidak pernah lepas dari budaya. Dan jangan pernah terus ikuti acara Sejarah Punya Cerita di setiap hari Rabu. Terima kasih Mbak Bejo, terima kasih Pak Junaidi. Ketemu lagi di Rabu depan. Amel Safitri pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Waktunya makan, waktunya Sarimi.